Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil. Berkaitan dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, bank syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda, yaitu satu, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai sahibul mal. 2. Bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah di mana bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. Tahapan perhitungan bagi hasil. Menentukan bagi hasil yang akan digunakan, yaitu menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, menghitung saldo rata-rata harian penyalur dana. Distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai hisbah yang disepakati. Menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap sumber dana. Menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Revenue yang dimaksud dalam bagi hasil bank syariah dan pokok syariah yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga meliputi 1. Margin bank yang meliputi margin mudharabah, salam dan istihna. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. 2. Pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapat sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa. 3. Bagi hasil investasi mudharabah dan investasi musyarakah. Landasan syariah prinsip distribusi bagi hasil dijelaskan pada Fatwa DSN nomor 5. Berikut ya. Perbedaan prinsip hasil sharing, revenue sharing, dan profit sharing. Berikut prinsipnya revenue sharing dan prinsip profit sharing ya. Menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Dalam perolehan pendapatan, terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh pihak syariah sebagai berikut. 1. Seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. 2. Sebagai pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan terdapat 3 alternatif. Pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan 1. Sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja.
2 sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiyah. 3 seluruh dana. Perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja. 1. Menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSD. Hal ini dilakukan karena saldo nasabah berubah setiap hari. Ini ya rumusnya RSD. Terus 2. Menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Hal ini dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dapat merubah setiap hari. Berikut ini rumusnya. Menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Proses pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus ini ya, rumusnya. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut. 1. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah. Itu rumusnya seperti ini. 2. Pendapatan bank dari tabungan mudharabah, rumusnya seperti ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.